semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Natra Putri dari kelas A21 kelompok 2. Saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya mengenai isu kontemporer dan konflik kepentingan. Hari ini saya mempelajari materi tentang isu kontemporer dan juga konflik kepentingan. Dari pembelajaran ini saya mendapatkan banyak sekali pemahaman baru yang sebelumnya belum saya sadari sepenuhnya loh, terutama tentang bagaimana sebuah isu bisa berkembang di masyarakat dan juga bagaimana kepentingan itu bisa berbeda pendapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertama, saya memahami bahwa isu kontemporer adalah permasalahan yang sedang terjadi saat ini dan menjadi perhatian publik. Isu ini bisa muncul dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dari maraknya penyebaran informasi di media sosial, perubahan iklim, dan juga kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Saya menyadari bahwa sebagai individu, kita tidak bisa lepas dari isu-isu tersebut karena dampaknya bisa langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, saya juga belajar tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau suatu pihak memiliki lebih dari satu kepentingan yang saling bertentangan, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Misalnya, seorang pejabat yang memiliki hubungan dengan suatu perusahaan, lalu harus mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal ini bisa menimbulkan keputusan yang tidak adil jika tidak dikelola dengan baik. Dari pembelajaran ini, saya mulai menyadari bahwa konflik kepentingan tidak selalu terlihat secara jelas. Kadang hal tersebut terjadi secara halus dan tidak disadari, baik dalam lingkup besar seperti pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah atau di lingkungan pertemanan juga bisa loh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sikap kritis dan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Hal penting lainnya yang saya pelajari adalah bagaimana cara menyikapi isu kontemporer dan konflik kepentingan dengan bijak. Kita perlu memilah informasi, tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu benar, serta berusaha mencari sumber yang terpercaya. Selain itu, kita juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap tindakan yang kita ambil. Pembelajaran ini juga membuat saya merefleksikan diri sendiri. Apakah selama ini saya sudah cukup bijak dalam menyikapi isu yang beredar? Apakah saya pernah terlibat dalam konflik kepentingan? Meskipun dalam skala kecil, kita tidak boleh masuk dalam konflik kepentingan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya sadar bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri dulu, dengan cara menjadi pribadi yang lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa memahami isu kontemporer dan konflik kepentingan sangat penting agar kita tidak mudah terpengaruh dan mampu mengambil keputusan. Dengan kesadaran dan sikap yang baik, kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan juga berintegritas. Kedepannya, saya berharap bisa lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar saya dan mampu menyikapinya dengan cara yang lebih dewasa dan juga bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih.